lembut. Jadi harganya terjangkau nih? Terjangkau Om, karena satu packaging ini saya jual Sahabat Mr. Pai TV Channel, pada kesempatan kali ini kami mengajak sahabat untuk mendatangi seorang pelaku usaha home industry yang produknya cukup kreatif dan nikmat. Apakah produk beliau? Ayo ikuti kami untuk mengetahuinya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mr. Pai dimanapun Anda berada. Ya, maaf izin dulu, saya mau buka masker dulu ya. Pada kesempatan kali ini saya lagi-lagi mengunjungi seorang mak-mak yang kreatif. Nah, kenapa saya sering mengunjungi mak-mak yang kreatif? Karena memang ya, jumlah pengusaha di Indonesia, pengusaha wanita maksudnya, ya di Indonesia itu masih sangat sedikit sekali. Makanya saya sangat mengapresiasi ketika ada ibu-ibu yang punya produk, ya. Ketika ibu-ibu yang buka usaha itu saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena itu akan menambah jumlah wanita pengusaha. Nah, kesempatan kali ini kita akan mengunjungi ya sebuah tempat produksi stik tempoyak. Nah, siapa sih yang memproduksi? Nah, nanti kita akan bertanya. Beliau adalah Ibu Tiur. Tapi ya kita sapa dulu Ibu Tiurnya ya. Karena apa? Karena nanti biar dia sendiri nanti yang menjelaskan. Oke, Bu Tiur. Selamat siang Bu Tiur. siang Om, buka Ya. masker ya Om ya, biar enak silakan. ngobrolnya. Nggak apa-apa, kita jaraknya sudah jauh. Nggak Oh, apa-apa, iya. ya. Ya silakan dikenalkan dirinya Bu Tiur. Makasih ya Om udah dikunjungi nih. Aduh, kami dia emang ditunggu-tunggu nih dari kemarin-kemarin nak. Ya. Kenalkan, nama saya Tiur Maita Lubis. Kalau kita lihat dari nama, udah pasti tentunya orang bilang orang Mandailing ya, ada mungkin orang Sunda. Ya, ada lukisnya ya. Iya, ada Lubisnya soalnya. Kalau kata Papa tuh luar biasa katanya. Lukis luar Iya, biasa. Ya. luar biasa. Saya nih ini ya bikin produk yang namanya stik tempoyak tuh. Stik tempoyak enak loh, gurih. Nggak, kenapa dibikin stik tempoyak? Karena dulu saya tuh kebanyakan nih kalau mau pergi-pergi bawa oleh-olehnya apa ya gitu. Karena kakak saya rata-rata tinggalnya di Jawa. Kalau balik ke Jambi, maaf nih, dibilangnya PMP tuh tetangga. Jadi kalau dibilang Jambinya apa, kata dia gitu. Jadi tuh iseng-iseng main, iseng-iseng bikin produk. Udah gitu pas pulang momennya pas lagi banyak durian di Jambi, dicoba-coba, akhirnya nemu lah bikin. Emang sih Terus kenapa pilih ini nih? Kenapa kok Bikin jadi stik tempoyak? karena Om, kalau kita seperti kita tahu dah Om, kalau kita bawa duren bae yang tempoyaknya, jadi tempoyaknya itu kan masih ada Om duren Om. Tidak boleh di pesawat Om. Apalagi kalau kita bawa jarak jauh yang mobilnya ber-AC, payah lagi. Jadi tuh kebikin apa lah yang bisa dibawa yo, tapi yang memang dari tempoyaknya, dari durennya, karena di Jambi nih. Tunggu, stop dulu sampai di situ. Saya pengen, mungkin sahabat-sahabat Mr. Pai TV Channel juga banyak yang nggak ngerti mungkin tempoyak itu apa kan gitu. Nah, tempoyak itu apa lu sebentar? Kalau pengertian saya sendiri, tempoyak itu apa ya, duren, daging duren tuh yang difermentasiin sehingga dia menimbulkan rasa asam. Nah, itulah yang dijadiin, itulah yang dibilang tempoyak. Bahan bakunya dari duren tuh lah, cuman dagingnya kita kupas dari bijinya tuh dah, kita simpan di toples, nunggulah fermentasi. Biasanya tempoyak tuh di Jambi atau di sekitar kita tuh apa? Nah, tempoyak itu biasanya kan kalau di Jambi ini dibikin makanan yang dijadiin lauk pauk. Lauk pauk yang dibikin pakai patin, Gulai, ya, digulai. Ada yang sambal ya. sambal. Laki saya juga suka tuh Om, tempoyak itu dikasih sambal. Sambal mentah katanya. Ya. Jadi ya kayak gitu dijadiin lauk. Nah, kalau sama kami ini bikinlah cemilan supaya bisa dibawa kemana-mana. Jadi orang yang datang ke Jambi kage nggak ribet dia nak bawa tempoyak ge sampai di bandara. Bu, nggak boleh katanya, Bu, karena ini katanya. Kalau ini kan bebas. Nah, benar. Sahabat Mr. Pai TV Channel, ini stik tempoyak itu rasanya ada agak asam-asam, ada pedas juga Pedas dikit ya. manis ya. Nah, ada agak pedas-pedas juga. Saya coba ya. Canggiler, enak.
Rapuh ya Om, Hmm. gurih ya Om. Ya, jadi rasanya tuh ada asam-asam, terus ada rasa-rasa duriannya, tapi duriannya tidak terlalu Tidak ini ya. terlalu, iya. Ya, tidak. Jadi orang yang nggak suka durian pun saya rasa makan ini enggak. Karena apa? Sahabat Mr. Pie TV Channel. Ingat dulu pernah saya bawa stik tempoyaknya ke Korea. Seoul ya Ke Om. Korea ya. Ya. Ke Korea. Dan itu dicoba oleh orang Korea. Dan ternyata biasanya orang Korea tuh banyak juga yang tidak suka durian ya. Iya, Biasanya iya. banyak yang nggak suka durian. Tapi ketika dia coba tuh Dia bilang, suka. enak, delicious. Nah, Iya. sayang sekali waktu itu saya belum punya channel YouTube, jadi belum masuk YouTube. Iya, waktu betul. itu ya. Nah, tapi luar biasa, artinya ini bisa diterima juga oleh lidah orang-orang Lidah luar orang sana. luar, ya. Nah, mulai usaha stick ini kapan nih? Mulainya itu sekitar 2015 Om. Jadi 2015. Iya. Ini saya sambil makan ya. Iya silakan Om, habisin Om. Jadi ceritanya awalnya saya tuh punya usaha keripik pisang. Cuman saya pikir keripik pisang itu memang dari semua kalangan tuh mau aja, mau anak kecil, mau orang berdewasa, mau nenek-nenek juga suka. Cuman saya kok biasa banget ya gitu. Itulah Om ngapa pas pula saya punya ide ini pas di musim durian. Yang durian di Jambi ini murah meriah. Udah gitu sayang kan pikiran tuh apa lah yo dimanfaatin pakai apa lah yo, kok bisa lah yo gitu. Kebetulan laki tuh suka juga tempoyak Om. Itu juga lah jadi diolah-olah tuh dicoba-coba. Jadinya stik tempoyak. Biasa. Jadi awalnya mulainya gitu ya, karena tapi sebelumnya sudah punya produk juga. Tapi ya biasa. biasa yang pengennya apa, ya. apa tadi yang keripik pisang. Ya? Keripik pisang. Nah, akhirnya karena ide supaya gimana nih supaya beda gitu. Beda dari yang Yang lain lain. buat akhirnya muncul lah. Muncullah. Nah, rasanya stik tempoyak ini ada rasa juga nggak nih? Ada rasa-rasa apa saja? Rasanya tuh ada 3 varian, yaitu kentang dengan ubi ungu dengan kopi. Sebenarnya sih rasanya itu sih sebenarnya durian semua, rasa tempoyak semua. Makanya saya bikinlah stik tempoyak. Tapi kok ada rasa kentang yo, kok ada rasa ubi, kok ada kopi, dak tempoyak be rasanya. Nah, itu diapain? Nah, jadi saya itu bahan pokok utamanya itu adalah di ini tadi, di kentang, di ubi, di kopi. Kenapa ini? Karena saya mau mengangkat kearifan lokal. Seperti kita tahu Om, kalau kentang terkenal, kelinci kan. Terus kalau misalnya kopi apalagi gitu kan. Ubi ungu juga. Jadi itulah saya ngangkat 3 macam ini supaya orang juga penasaran. Stik tempoyak, tapi rasanya kentang kayak mana lah katanya gitu kan. Sebenarnya itu daya tariknya aja supaya orang agak apa lah penasaran gitu. Ya, nah. jadi makanya tadi saya bilang rasanya tuh nano ya. Iya. Oke, Bu Tiur, ketika memulai usaha ini, ketika memulai stik tempoyak atau usaha keripik pisang, apa sih yang Bu Tiur alami atau Ibu Tiur kan banyak orang nih ibu-ibu rumah tangga sana mungkin suaminya bekerja, dia sementara di rumah tidak bekerja, tapi bingung mau mulai itu dari mana. Kan banyak orang mau, tapi tidak tahu mau mulainya dari mana. Nah, Ibu Tiur sendiri ini gimana nih memulai awal itu maksudnya dari mana? Kalau dulu tuh Om, suami saya alhamdulillah pekerja juga, salah satu pekerja belum karyawan tapi masih kerja di perusahaan swasta. Nah, punya istilahnya penghasilan per bulan. Cuman saya itu mungkin memang bawaannya juga tidak bisa diam ya Om ya. Jadi hobi gitu. Nah, kenapa dulu pertama kali bisa di keripik pisang? Karena kami itu bapak kami itu seorang petani. Jadi pisangnya melimpah ruah. Kalau ngejual tuh cuma lakunya 5.000. Kalau ngejual tuh cuma lakunya 10.000, itu pun udah paling gede, udah paling murah, ditawar lagi 8.000 lah yo katanya. Jadi saya itu kasihan nengok bapak saya nunggu pisang tuh lama dah. Akhirnya jadi diolah lah supaya harga lebih tinggi gitu. Dibikin apa? Bikin dulu lah keripik pisang karena kan itu yang paling gampang Om. Tapi kan begini Bu, orang mungkin banyak juga bisa beli goreng pisang di pasar. Ya biar dia beli pisang di pasar, kemudian sudah bisa goreng, bisa bikin. Tapi kan kadang-kadang bingung nih memulainya. Ini gimana sih bungkusnya atau packagingnya nih seperti apa segala macam itu kan pasti bingung kan gitu memulai itu kebanyakan. Nah, Bu Tiur tuh dapat dari mana gitu? Kalau dulu 2015 belum musim lah yang namanya Om
digital ya Om ya. Digital, ya. Yang HP-nya Android Iya, yang sekarang model sentuh. Iya. Dulu cuman HP-nya tuh yang saya ingat mereknya N, nggak boleh disebut dah Om ya. Soalnya dari sponsor. Iya. Jadi saya tuh cuman mikirnya kok ini jelek nih kalau dibungkus lepek yo, kok kalau di ini. Akhirnya tuh yo main-main ke mall-mall ketemu plastik yang cantik-cantik, kok orang nih bungkusnya bagus. Awalnya hunting gitulah Om, main-main karena kan kita tuh diberikan kalau ada kemauan pastilah ada jalan. Ya, iya. Intinya mulai aja dulu gitu kan. jadi- Kalau nak nunggu modal, Ya. kapan tah juga nggak tahu modalnya nggak kelar-kelar. Sahabat Mr. PTV Channel itu yang membuat saya suka tuh mewawancarai ibu-ibu yang mak-mak itu, karena dia orangnya kadang-kadang itu lebih nggak mikir dari kita gitu, karena penting action dulu gitu ya. Action dulu lah, mau Action laku dulu. kayak mau idak, Mau- kamu aku kerjain dulu. Mau laku mau enggak nanti urusan belakang. Iya, Nah, penting ini aku kerjain yang dulu. luar biasa dari ibu-ibu. Makanya artinya ketika sudah bisa ada bahan bakunya, Iya. pisang ada, sudah bisa goreng bikinnya, nah bingung ini bungkusnya pakai, akhirnya ketemu lihat-lihat di Ketemu mall. lihat-lihat di mall, kok orang bisa cantik yo kemasannya kayak mana yo. Akhirnya nanya-nanya, ada Bu yang jualnya di situ nak. Oh iyalah, bawalah contoh tadi kita beli barang orang, kita bawa contoh plastik tadi. Jadi itulah. Jadi ini akhirnya bisa muncul nih packaging yang luar biasa ini, bahkan ketika saya bawa ke Korea pun nggak malu-maluin ya. Yo. Artinya orang Korea pun jadi salut, wah good dia, wah, artinya good product dia bilang. Nah, jadi awalnya pasti ya sederhana dulu, mungkin plastik biasa awalnya. Dulu plastik putih Om, Plastik putih bening, biasa. dari Bening, bening pakai stiker. Stiker ya. Terus kemudian bisa sampai gini seperti apa? Kenapa nih? Itu tadi Om, alhamdulillah pemerintah ini masih ngedukung ya Om, UMKM. Kita masih diajak pelatihan, terus udah gitu zaman juga udah modern. Ternyata kalau zaman milenial ini sukanya yang cantik kemasannya, nggak tahu deh tuh harganya, nggak tahu deh tuh isinya apa. Ya. Jadi kayak saya tuh kepikirannya waktu itu Om, Citos Om. Ya. Citos ya. Kita belinya remuk Om, tapi di luar enak nih lah. Ih, kayak cantik. Sekali dibeli di dalam barang hancur. Ternyata itu daya tariknya Om. Jadi kepikiran lah kayak mana lah yo. Alhamdulillah waktu itu dapat binaan. Alhasil Dari ya pemerintah ya, dari Perindah. waktu itu IDA Om. Waktu itu kami dari luar Om, dari salah satu universitas Om dari luar. Dia bantu kami, Bu, saya desain ya. Nah, iya gitu. Jadi intinya ketika kita memulai ya, terus sudah punya produk, Ya. nanti akan ada Aja, ya, iya, ada iya, aja. Om, betul, Yang Om. seperti Bu Tiur tadi ya, ada aja ternyata ada Iya. dari universitas Ada luar universitas, Jambi malah yang iya. melihat produknya mungkin Iya Om. bagus, akhirnya dia bantu untuk Jadi kemasan. kemasan sama desainnya sekalian dibantu. Desainnya Om, kemarin tuh dikasih Om sekitar 1.000. Nah yang itu desainnya masih sama Om, cuman dari yang awal itu masih sama, cuma nggak pakai ini yang merah. Nah sama saya ini yang kedua Om. Yang kedua. Ini yang kedua dari sama saya tuh saya tambah merah ini Om, kuning biar dia lebih kelihatan tuh sticknya gitu. Kalau kemarin sih kuning aja. Luar biasa ya. Nah, sekarang 2015, sekarang kan 2022. Iya kurang lebih. Dan 2 tahun belakangan ini kita kan kena Iya, Om. pandemi nih. Ya, waktu saya bawa dulu sebelum pandemi ya, waktu Belum, saya Om, bawa ke alhamdulillah, Korea. iya, iya. Sebelum pandemi. Nah, di masa pandemi ini sendiri gimana nih Bu Tio? Kalau awal itu Om tahun berapa? 2001 ya Om ya pandemi kita ya Om. 2020 itu mau memang iya Om, yang tadinya omset Tio tuh nyampe 3,5 juta sampai 5 juta tuh Om. Tahu-tahu ya 0 sen ya. Jadi kalau dulu di rumah itu enggak pernah kosong Om. Jadi rutinitas saya tuh bikin toples penuh. Kalau sekarang tidak. Karena memang saya nunggu pesanan, sama nanya sama toko kan, kadang-kadang tuh saya tanya sama toko, udah habis Kak? Masih Bu, tinggal berapa lagi? Baru saya produksi. Kalau dulu memang nonstop, karena Dulu ada produksi aja, tiap hari ya? ada aja yang datang ke rumah, ada aja yang ini kan mesan kan lewat IG atau Kak saya dapat nomor WA-nya dari IG, pesan dong, kirim ya ke sini gitu. Jadi kita standby. Kalau sekarang pesanan ada, baru saya bikin. Tapi sekarang pemasarannya ikut ini juga ya, ikut media sosial. Media, iya Om, ada Apa aja beberapa. tuh media sosialnya, Mbak? Paling sih di Snap Om, sama di Facebook, sama di IG. di IG lah sih paling gencet. Kalau di kayak Iya. gitu bentar ya. Ya, Artinya Bu Tiur juga memanfaatkan channel-channel medsos untuk sebagai Iya. marketing ya. iya. Oke, nah
untuk ini sendiri, ini kan snack seperti ini ya, stick seperti ini kan kebanyakan ya bukan hanya ibu-ibu, mungkin anak-anak juga suka gitu. Nah, untuk harganya sendiri ini gimana kira-kira Ibu Tio? Apa terjangkau nggak kira-kira harganya? Alhamdulillah Om, kalau untuk ini sih anak-anak, contohnya anak saya tuh Om, dia tidak suka tuh Om kalau masak. Kami nih masak tuh tidak pakai cabai Om. Iya. Di stik tempoyak ini saya pakai cabai Om, karena kan memang kita taunya tempoyak itu ada cabainya, ya kan, sama bumbu-bumbu dapurnya. Kalau nggak ada cabainya jadi Bukan, rasa duren. Iya itu Jadi dia. duren kan, betul. Makanya dia ada pedas-pedas sensasinya kan, betul. asam-asam, manis, pedas gitu. Jadi pakai duren, anak suka Om. Jadi saya tuh Ngajarin anak makan cabai juga iya jadi, ya? betul Om. Jadi semua kalangan sih alhamdulillah suka, dan dia juga kan rapuh, lembut, tidak yang maaf nih kalau misalnya lansia kan dia susah, ini kan enggak Om. Iya, lembut banget. Rapuh, lembut. Jadi harganya terjangkau nih. Terjangkau Om, karena satu packaging ini saya jual 15.000. 15.000 beratnya berapa nih? Ini 150. 50 gram. Ya, kembali tapi ke sellernya. Kalau seller kembali ke harga yang seller jual lah. Kalau misalnya Jadi di ini seller. harga jualnya. Ya. Ini harga jual. Berarti Harga kalau jual. ada sahabat-sahabat Mr. Pie yang kepingin jadi reseller, ya, itu ada terbuka. harga Harganya. resellernya ada. Ya, harganya beda lagi. Nah, ada harga reseller tuh sahabat Mr. Pie TV channel yang ingin sama-sama menjual, menjual produk lokal ini, ya nanti ada harga khusus dari Ibu Tiur ya. Nah, Ibu Tiur, karena gini, kalau sahabat-sahabat Mr. Pie ingin menjadi reseller, tentu mereka bertanya nih, Ya. produknya sudah ada izin belum, sudah ada halal segala macam belum? Nah, gimana nih? Alhamdulillah kalau kami nih Dinkesnya ada tuh Ya. PILT-nya atau baru, artinya kalau di ujungnya itu ada 25, artinya dia 25 nih Yang expire-nya terbaru. Oh, sampai gitu. 25. Bon, Ah, sampai 2025. Ya, nih PLT-nya saya sudah ada, halalnya juga sudah ada. Memang di stikernya biasanya sih harus dicantumin Oh, nomor. ya, halal ya. Tapi ini kemarin itu saya kelamaan ngirimnya, sementara sudah dicetak. Jadi logonya aja, tapi ada kok, Ya. ada. Jadi kita sudah ada PYT dan sudah halal. Insya Allah aman. Dan alhamdulillah juga karena saya punya anak kecil yang doyan makan stik tempoyak, jadi bahan-bahannya Aman ya. aman dan yang terbaik insya Allah. Jadi Bu Tiur, produk ini dengan adanya PRT, dengan adanya halal, kita sudah nggak takut lagi nih. Nggak takut Sahabat lagi, Mr. Pie iya. tidak takut lagi. Produk ini walaupun produk rumahan, tapi kita mengikuti ya Iya. standar dari pemerintah. Standarnya dari pemerintah. Expire-nya juga sudah ada tuh. Expire tuh. sudah ada ya? Dia kan sudah ada Oh tuh. iya, Jadi expire-nya aman. ada. Kalau Aman beli ya? makanan jangan lupa lihat expire-nya. Luar biasa. Nah, sahabat Mr. Pie TV channel, ya, itulah kenapa saya selalu mengunjungi ya sahabat-sahabat UMKM yang produksi kecil ya. Kenapa? Karena sebenarnya mereka itu punya produk-produk yang luar biasa sebenarnya ya. Seperti ini, stik tempoyak ini adalah produk yang kreatif menurut saya. Ya mungkin sahabat Mr. Pie juga akan setelah mencoba akan mengakui ya. Tapi seperti yang kita ketahui ya, bukan rahasia umum lagi ya, untuk memulai usaha untuk mengembangkan bisa besar itu kan tentu butuh modal yang cukup besar cukup ya, Bu Tio. besar, iya. Nah, sehingga tapi dengan tadi yang disampaikan beliau, yang penting action, yang penting Action. beliau berani untuk action, dan ini sudah menghasilkan produk yang luar biasa. Artinya sahabat Mr. Pie TV channel, nah produk-produk seperti ini atau pelaku-pelaku usaha seperti ini yang harus selalu kita dukung, kita support, ya kita bantu bagaimana mereka usahanya bisa berkembang. Nah, inilah salah satu yang kami lakukan dari tim ya Mr. Pie TV channel. Kami selalu mengangkat produk-produk rumahan, produk-produk UMKM yang punya nilai jual, tetapi mereka punya keterbatasan ya Bu ya, punya keterbatasan marketing, punya keterbatasan modal ya, punya keterbatasan ilmu mungkin. Nah, tinggal kita bisa membantu sahabat-sahabat Mr. Pie TV channel. Nah, oke Bu Tiur, dari apa tadi yang Bu Tiur sampaikan ya, dan saya juga sudah merasakan, bahkan saya sendiri sudah membuktikan waktu ini saya bawa ke Korea, bahkan orang Korea pun mengatakan good, delicious, artinya produknya bisa diterima. Tapi kan Ibu Tiur punya keterbatasan tadi ya, keterbatasan modal ya. Modal. Nah,
Kalau seandainya nih ada sahabat-sahabat Mr. FI TV Channel yang mungkin mau mengajak Ibu Tiur kerjasama atau sebagai investor kah atau butuh produk Ibu Tiur, dia punya mana atau punya punya mall atau punya mall. swalayan. Nah, apakah Ibu Tiur sanggup atau gimana nih? Insya Allah sanggup Om, karena saya juga nggak mau stay di sini, pengennya juga ada step tahap-tahap berikutnya ada, gitu. Ya walaupun sebenarnya nanti antara sanggup dan tidak sanggup, tapi harus sanggup karena kalau kita mau maju ya begitu. Ya. Kalau mau tetap di tempat ya udahlah, Lah, begini aja. Terima gitu ya Pak. Iya, terima aja padanya. Artinya kalau ada investor yang datang, Iya. Ibu Tiur akan siap untuk ini ya, Iya. untuk kerjasama gitu ya. Harus siap. Harus siap. Karena kan kita harus maju Om, walaupun stepnya selangkah. Ya, siap, luar biasa. Nah itu sahabat Mr. FI TV Channel. Artinya Stick Tempoyak itu siap untuk bekerja sama dengan sahabat-sahabat Mr. FI yang mungkin punya dana tapi bingung mau usaha apa. Padahal ini stick ini ya, ini paling apalagi mak-mak juga ya, mak-mak biasanya cewek-cewek itu paling suka tuh ngemil. Biasanya saya suka di pesawat di mana ya. Iya. Biasanya kalau saya suka bawa tur biasa keliling ya, bawa tur keliling Indonesia atau bawa tur keliling ke beberapa negara, itu dalam tas bawaan tuh banyak kan Banyak cemilan. cemilan diterima mana, di mobil, di pesawat tuh ngemil terus. Cemilan. Nah, artinya ini potensinya luar biasa sebenarnya Iya, ya, Om. buat ibu-ibu. Nah, artinya sahabat Mr. FI TV Channel, ayo kita bantu Ibu Tiur, kita besarkan bisnisnya ya. Dan bagi sahabat Mr. FI TV Channel ya, nanti akan saya siapkan kontaknya beliau ya, alamatnya termasuk medsosnya nanti ya, akan saya siapkan, akan saya tulis di deskripsi video kita. Tapi silakan Ibu Tiur sampaikan juga nomor teleponnya, mungkin IG-nya, supaya sahabat Mr. FI mungkin biar tahu, biar bisa mencatat juga. Silakan. Baik, sahabat Mr. Pay, saya berharap sekali kalau memang misal ada investor yang berminat, dan kalau mau kalau reseller, saya juga open reseller, bisa kita nanti kontak-kontakan, kita sesuaikan dengan kemampuannya, karena saya juga niatnya usaha kita maju bersama. Yang penting kita komitmen dan konsekuen lah dengan yang udah kita sepakati. Kalau nanti berminat, boleh di catat WA saya, ini WA sekalian nomor teleponnya 0812 1554 7-nya 3 kali 770, atau mau datang ke rumah langsung boleh. Rumah saya di Puri Arza 4 Blok B 6 di Mendalu Darat. Siap. IG-nya apa nanti? Oh iya, IG-nya sekalian di follow ya. Dia Stick Tempoyak _Jambi. Stick Tempoyak _Jambi. Ya, tuh ada nih. Tuh, di mana ya? Oh, ini. Tuh, iya. ada nih. Ah, ini nomor telepon tadi Nomor ya? teleponnya juga, Oh, iya, Facebooknya juga. Tuh kalau lebaran banyak tuh Om, bukan Ya. lebaran aja sih, kadang pesanan juga bisa. Oke. Terima kasih Bu Tiur Iya, atas Om. bincang-bincangnya. Makasih Saya juga, Om, doakan, udah dikunjungi. kami doakan mudah-mudahan Stick Tempoyaknya makin berkembang. Amin, Ya. amin. Dan sahabat Mr. FI TV Channel, inilah program yang selalu kita tampilkan di Mr. FI TV Channel, dan kami juga berharap kepada sahabat-sahabat Mr. FI TV Channel untuk mau bersedia mendukung channel ini supaya semakin besar dan semakin banyak manfaat yang kita berikan untuk pelaku-pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Dan tolong silahkan di-share dan di-like serta di-subscribe agar channel ini semakin besar dan bisa bermanfaat untuk UMKM yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.